Assalamualaikum, Tok. Ya, waalaikumsalam, Mam. Ya, monitor, Mam. Lu udah cek grup Hapak belum tentang pembuatan video per kelompok? Udah, Mam, udah. Cakep. Tolong hubungin Pasmi dan Ilham ya, Tok, untuk pembuatan video. Dari rumah masing-masing aja. Oke, Mam. Mbak Rani bidadari tanpa sayap. Siap. Oke, semuanya selamat malam, selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman semua yang ngedengerin dan nonton video ini. Kita ngobrolnya di sini nyantai aja, tapi insyaallah materi yang disampaikan semoga bisa tersampaikan, terdeliver dengan baik. Langsung aja, kami dari kelompok 11 kebagian ngebahas tentang upaya hukum dan terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, upaya hukum dalam gugatan, sita, eksekusi, dan mencampuri proses. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam pengertian dari upaya hukum itu sendiri. Angka perceraian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan di masa pandemi COVID-19 meningkat. Di tahun 2020, angka perceraian di Kabupaten Merangin mencapai 479 kasus. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu melawan keputusan hakim. Langsung aja kita masuk ke dalam penjelasan. Upaya hukum itu dibagi menjadi 4. Upaya hukum dalam gugatan, sita, eksekusi, dan mencampuri proses. Saya kebagian untuk menjelaskan sedikit tentang upaya hukum dalam gugatan, eksepsi, rekonvensi, dan intervensi. Eksepsi disebut juga bantahan atau tangkisan, di mana yang namanya eksepsi ini adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Jadi, jawaban apa yang di luar pokok perkara? Yang ditujukan kemana sih? Yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang akibatnya gugatan tidak dapat diterima. Eksepsi diajukan pada waktu permulaan sidang sebelum menjawab mengenai pokok perkara. Jadi nanti susunannya ada eksepsi, kemudian ada jawaban pokok perkaranya. Lalu berikutnya ada eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang dapat diajukan sewaktu-waktu. Eksepsi bisa diajukan dengan alasan karena kewenangan absolut. Nah, untuk eksepsi kewenangan absolut diajukan kapan saja dan tidak ada batasannya. Lalu, hakim karena jabatannya tanpa diminta pihak tergugat memeriksa perkara kewenangan absolut tanpa harus menunggu diajukan keberatan dari tergugat. Seperti yang teman-teman tahu, menurut Yahya Harahap juga, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, istilah gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132A HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam intervensi.
Arti dari intervensi sendiri adalah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk yang berkepentingan melibatkan diri dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan. Intervensi dibagi menjadi 3 macam. Pertama, ada tussenkomst, kedua, vohing, dan yang terakhir, verwaring. Di kesempatan yang sekarang ini, saya hanya akan membahas verwaring. Verwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Verwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan ataupun tertulis. Misalnya, tergugat digugat oleh penggugat karena barang yang dibeli ini mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Maka pihak tergugat menarik pihak ketiga ini agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu. Apabila permohonan diterima, maka putusan tersebut merupakan putusan selak yang dicatat dalam berita acara, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabungkan gugatan intervensi ke dalam perkara pokok. Jika ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke PT harus bersama-sama dengan perkara pokok. Upaya hukum melawan sita. Dalam teori dan praktek, kita mengenal ada 2 macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kali ini saya akan memaparkan salah satu upaya hukum biasa, yaitu verzet, yang mana terdiri dari verzet yang bersangkutan dan verzet pihak ketiga. Verzet yang bersangkutan merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan di pengadilan agama. Verzet yang bersangkutan ini dapat diajukan oleh seorang tergugat yang dijatuhi putusan verstek. Akan tetapi, upaya verzet ini hanya bisa diajukan 1 kali. Bila terhadap upaya ini tergugat tetap dijatuhi putusan verstek, maka tergugat harus menempuh upaya hukum banding. Kemudian prosedur mengajukan verzet yang bersangkutan ini tertuang dalam pasal 129 ayat 1 HIR, yang mana verzet ini dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat. Jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat, maka perlawanan boleh diterima dalam jangka waktu 8 hari setelah teguran. Dasar hukumnya adalah pasal 19 HIR, atau bisa juga 8 hari setelah permulaan eksekusi yang tertuang dalam pasal 197 HIR. Verzet pihak ketiga. Dalam praktek beracara di muka pengadilan sering kita dapati perkara gugatan der den verzet atau gugatan perlawanan pihak ketiga. Gugatan der den verzet ini pada prinsipnya adalah suatu gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang sejak dari semula tidak menjadi pihak dalam perkara yang sedang dipersengketakan oleh penggugat dengan tergugat di muka pengadilan. Namun, kemudian tiba-tiba yang bersangkutan merasa terserang kepentingan dan kepemilikannya, maka hukum acara perdata di Indonesia telah menyiapkan aturan tata cara penyelesaiannya, baik melalui pasal-pasal peraturan perundang-undangan maupun praktek yang telah diberlakukan di muka pengadilan. Perlawanan pihak ketiga ini ada 2 macam, yaitu perlawanan terhadap sita jaminan atau conservatoire beslag dan perlawanan terhadap sita eksekuti atau executorial beslag. Perlawanan terhadap sita jaminan tidak diatur dalam HIR, RBG maupun RV, namun ada dalam praktek. Sedangkan perlawanan sita eksekusi ada diatur dalam HIR, RBG maupun dalam RV. Perlawanan sita jaminan, penyelesaiannya yaitu melalui intervensi tussenkomst atau perlawan berhadapan dengan penggugat dan tergugat. Mengapa demikian? Karena proses perkara masih berjalan dan belum diputus oleh majelis hakim. Perlawanan sita eksekusi, penyelesaiannya melalui der den verzet. Mengapa demikian? Karena perkara telah diputus dan perkara mau dieksekusi, maka secara otomatis sita jaminan berubah menjadi sita eksekusi. Disitulah perbedaan cara pengajuan gugatan perlawanan intervensi dengan gugatan der den verzet.
Ya, saya akan menjelaskan tentang apa itu Dredenverzet atau perlawanan dari pihak ketiga. Perlawanan dari pihak ketiga atau Dredenverzet adalah upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga. Nah, dalam hal ini pihak ketiga bisa memakai dasar hukum pasal 195 ayat 6 HIR dan pasal 208 HIR sebagai kelanjutan dari pasal 207 HIR. Nah, dalam hal ini hanyalah pihak ketiga yang benar-benar secara nyata kepentingan dan haknya itu dirugikan oleh adanya eksekusi ini. Dan jika ada pihak ketiga yang tidak secara nyata atau tidak benar-benar kepentingannya itu dirugikan, maka tidak bisa memakai Dredenverzet ini atau melakukan Dredenverzet ini. Nah, Dredenverzet ini dilakukan karena pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan akibat dari eksekusi ini. Saya akan menjelaskan tentang intervensi, fogging, dan frehwaring. Dalam proses pemeriksaan perkara, biasanya ada pihak ketiga yang menggabungkan diri baik secara inisiatif maupun ditarik pihak yang berperkara. Hal ini disebut sebagai intervensi. Intervensi ada dua macam. Yang pertama fogging. Fogging yaitu pihak ketiga yang mencampur sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak salah satu pihak. Contohnya, C sebagai pihak ketiga berkapasitas sebagai penanggung dari B sebagai tergugat dapat mencampuri sengketa antara A penggugat dan B tergugat untuk membantu atau membela B. Yang kedua adalah frehwaring, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungi.